Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Bapak-bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, sehat, dipanjangkan umur, dan itu selalu yang kita minta dan yang kita harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah acara ini biasanya acara ini di depan, tapi nggak apa-apa. Yang penting kelihatan masih semangat, kelihatan masih cerah, mukanya masih antusias, apalagi yang paling depan, masya Allah. Ya, sama-sama kita hormati Dewan Penasehat dan Dewan Kemakmuran Masjid Jami'ah Al-Ikhlas, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah, terutama saya juga tidak lupa yang dimuliakan ibu-ibu MTKI, Majelis Taklim Kaum Ibu. Kalau kaum apa berarti MTKB ya. Kalau MTKI kaum ibu berarti MTKB kaum bapak. Alhamdulillah billadzi tukrimul aitam wal masakin wa anzala fihi qulubus sakinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan olehnya menandakan bahwa Allah sedang meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepadanya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan al-muttaqin yang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Terutama karena kita masuk di bulan pertama di dalam bulan hijrah, walaupun sudah lewat 2 pekan, hari ini sudah tepat di 19 Muharram ya. Sudah 19 Muharram, namun kalau kata David Beckham, better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Betul Bapak Ibu? Karena kalau di awal-awal tidak bisa mengumpulkan, rasanya juga tidak nikmat. Tapi kalau belakangan bisa dikumpulkan, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir di sini dan rekan-rekan kita yang sebenarnya ingin hadir namun ada kesibukan, diberikan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlimpah-limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurahkan juga kepada para keluarganya, sahabatnya dan juga zuriyahnya, dan kita yang senantiasa berikhtiar melaksanakan sunnah-sunnahnya. Allah beri izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan syafaat kepada kita semua di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, halo? Halo? Berhijrah menjadi ihsan yang lebih peduli dengan menyantuni sepenuh hati. Ini yang disantunin ada nggak? Mana angkat tangan? Mana angkat tangan? Nah ini bapak-bapak ibu semua berarti udah habis. Udah dapat hadiah, udah dapat santunan, udah tampil, malah kabur. Gak apa-apa. Nanti yang menyampaikan adalah orang tuanya, apa yang bisa saya sampaikan nanti. Dan juga di sini ada band juga yang band Subhanallah, band Hadrat, bandnya Islami, bukan band Urakan. Dan juga ada ini artis lama apa artis baru? Sudah lama ya? Oh kelamaan lama. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebagaimana tema kita pada hari ini, kita mulai dengan yang namanya baru mulai di bulan yang pertama, bulan dari yang sudah diusahakan dan diperjuangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun penentuannya pada saat Khulafaur Rasyidin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita
kita sejatinya hidup adalah untuk terus bermuhasabah, untuk evaluasi, untuk memperbaiki diri. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bahwa di dunia ini tidak ada yang kita kerjakan sejatinya melainkan untuk terus memperbaiki diri. Dari hari ke hari, dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan, dan dari tahun ke tahun. Tidak ada yang kita isi melainkan mengevaluasi diri, refleksi diri, agar kita tetap menjadi hambanya yang istiqomah, menjadi hambanya yang taat. Karena istiqomah itu tidak mudah, taat itu juga tidak mudah. Yang memudahkan adalah diri kita sendiri, mau istiqomah tidak, mau taat atau tidak. Karena berangkat dari istiqomah dan taat ini, inilah yang memacu dan memotivasi kita untuk muhasabah diri. Karena hakikat muhasabah itu apa itu orang? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Pak Ustaz itu udah muhasabah terus. Ya, muhasabah memperbaiki diri. Bapak-bapak, ibu-ibu juga kelihatan. Karena kalau nggak muhasabah nggak ada ke masjid. Karena masjid itu sentral atau tempat pusat ya baginda Nabi Muhammad SAW memberikan semua curahannya yang sudah diwahyukan oleh Allah dari semua bidang, baik sifatnya adalah ekonomi dibahas di masjid, strategi untuk perang dibahas di masjid, bidang sosial dibahas di masjid. Untuk apa? Untuk terus berbaik diri, atau kita katakan ya transformasi. Karena hidup kita ini terus dan terus akan mengalami kesulitan, permasalahan, ujian dan cobaan itu banyak. Maka hakikat muhasabah itu sejatinya adalah melihat dengan jujur. Melihat dengan jujur. Yang penting yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah muhasabah itu melihat dengan jujur kekurangan, kesalahan diri agar bisa termotivasi memperbaiki diri. Karena kalau kita tidak melihat kekurangan kita tidak evaluasi daripada apa yang telah kita lakukan, maka nantinya muhasabah itu sulit. Muhasabah itu akan menjadi beban. Perbaikan diri akan jadi permasalahan tersendiri kalau kita tidak pernah mengakui kekurangan dan kesalahan. Ada di sini yang nggak punya salah, ada di sini yang nggak punya kekurangan. Semuanya pasti punya kekurangan dan tapi jangan dilebih-lebihin terus, lama-lama sombong Pak Bu. Kalau orang banyak lebih-lebihin sesuatu, nanti lama-lama jadi berlebihan. Karena itu yang tidak disukai oleh Allah. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Maka kalau kita terlalu berlebihan, jatuhnya nanti akan lebih sakit karena terlalu tinggi manjanya. Tapi kalau kita merasa sudah tinggi, kemudian kita apa? Ya tawadu, merendah, maka di situ akan lebih stabil daripada kita terlalu tinggi. Karena nanti kalau sudah jatuh lebih sakit daripada yang pendek. Maka dalam rangka kita muhasabah diri, yang pertama adalah kita harus terus meningkatkan yang namanya kinerja kita sebagai seorang hambanya Allah. Bagaimana meningkatkan kinerja kita sebagai hambanya Allah? Kalau di kantor kita kinerja terhadap pekerjaan kita. Ya, kita sukai pekerjaan kita walaupun banyak hal yang akan menjadi rintangan dan halangannya. Begitu juga kita sebagai hamba Allah. Kalau kita selalu banyak mengeluh, apalagi sampai putus asa, apalagi sampai akhirnya mohon maaf mengakhiri kehidupan dengan cara yang tidak baik, kapan akan ada motivasi muhasabah? Karena pasti setiap orang akan ada dalam titik rendah.
akan ada dalam titik ujung yang mana dia tidak akan bisa benar-benar cari alternatif lain. Tapi ingat, kalau kita terus bertilawah Al-Quran, kalau kita terus menghatam Al-Quran, ayat pojok di Al-Baqarah paling akhir itu apa sebutannya, Pak? Inilah yang menjadi senjata pamungkas kita ketika kita mendapatkan ujian hidup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gak ada beban yang tidak bisa kita pikul, semuanya bisa. Kenapa bisa? Karena Allah beri kepercayaan kita untuk tetap hidup sampai hari ini. Itu kenapa? Karena memang kita berani untuk menjalankan atau mengatasi beban tersebut. Bapak Ibu pasti masalahnya lebih banyak daripada saya, karena saya lebih muda. Betul ya? Iya. Apalagi yang sudah menikah sampai puluhan tahun, luar biasa. Ya, prahara gonjang ganjingnya lebih banyak. Ya, maka sebenarnya rintangan dan halangan itulah sebagaimana yang kemudian dihimbau oleh Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hei, kalau Anda mendapatkan masalah, bila Anda mendapatkan sesuatu yang menjadi penghalang kesuksesan atau proses ikhtiar yang menjadi lebih lemah gara-gara ada satu masalah, maka ingat Umar bin Khattab ya, yang menyatakan bahwa evaluasi, refleksi. Kalau dalam ikhtiar kita ternyata ada sesuatu yang membuat kita menjadi lebih lemah, coba evaluasi, coba refleksi. Barangkali memang ada hal yang kita tinggalkan untuk kesuksesan ikhtiar kita ini. Mungkin ada yang ditinggalkan. Apa contohnya? Empati terhadap sesama, empati terhadap saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita, yang memang tidak semua merasakan kebahagiaan seperti yang kita rasakan, atau mungkin juga sebaliknya, mereka justru merasakan kebahagiaan yang tidak kita rasakan. Itulah fungsi dari evaluasi dan refleksi. Maka kenapa di dalam ayat tadi kita tidak boleh mudah putus asa? Karena keputusasaan itu adalah jurang di mana kita akan diberikan kondisi kefakiran. Bukan hanya fakir harta, bukan hanya fakir daripada harta, tapi juga bisa jadi kefakiran dalam rangka lebih mendekatkan diri dengan Allah. Na'udzubillah min. Pak, masih mengikuti? Mendengarkan? Takutnya saya udah keras-keras apa ini yang ngomong. Sabar dulu Pak ya. Jadi kasih waktunya berapa menit ini? 2 hari. Wah, kalau 2 hari namanya udah nikmat, bukan lagi ceramah. Baik, saya lanjutkan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sudah berani yang menghadapi beban itu, maka tidak ada hal lain selain kita berserah diri kepada Allah. Karena yang membolak-balik hati adalah yang bisa memberikan hasil yang baik adalah, maka kalau kita meminta jangan setengah-setengah, minta aja yang tinggi, tapi jangan juga terlalu tinggi. Takutnya nanti kalau kita sudah dapat sombong. Karena tidak ada tempat untuk kita meminta selain kepada Allah. Walaupun terkadang belum dikabulkan, walaupun terkadang belum menerima sesuai dengan yang kita minta, tapi percayalah, di situ Allah ingin memberikan yang terbaik untuk kita semua. Tetap benar-benar Bapak Ibu, kalau perlu dan cepat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali lagi soal empati. Ini bagus juga, menyantuni dengan sepenuh hati, luar biasa. Mudah-mudahan hatinya penuh dengan keikhlasan, bukan penuh untuk kepamoran. Jangan kita memberi untuk dilihat, jangan kita memberi untuk semata-mata agar orang mengatakan kepada kita ini yang paling sering memberi. Bahkan kita dicontohkan tangan sebelah nggak tahu kita memberi, ya kan?
tangan sebelah nggak boleh tahu kita memberi. Terus gimana? Ya sumpetin aja, ya tetap aja ketahuan. Orang balik lagi tangannya. Atau ditaruh kantong atau apa aja ini, ya. Maka kenapa dicontohkan demikian? Saking apa? Saking diharamkannya kita ketika memberi sesuatu itu ada terbersit untuk apa? Pamer. Karena ini bisa menjadi indikasi bahwa kita sedang ada dalam kondisi syirik kecil. Apa syirik kecil itu? Riya. Kalau kita sudah riya, apa yang sudah kita sampaikan, apa yang sudah kita berikan, semuanya hanyalah nonsense. Tidak ada value-nya, nggak dapat pahalanya. Buat apa kita terus-terusan seperti itu? Kita berdawamah dengan amalan yang ingin dibilang orang kita ini orang paling hebat. Buat apa? Ya, jangan berkata kepada orang bahwa saya melakukan ini untuk keridhaan Allah, tapi ketika di depan dia mengumumkan. Pak, kalau misalkan namanya diumumkan, tuh boleh nggak? Ya boleh saja. Cuma nggak usah ketika nanti sudah diumumkan namanya, itu saya loh, nggak usah begitu. Ya, ada baiknya kita diam. Ya, justru kalau disebut namanya kita minta sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa bertahan untuk istiqomah memberi kepada yang membutuhkan. Itu Pak. Karena disitulah kita akan diberikan apa? Diberikan motivasi terhadap diri kita sendiri. Karena apa Pak? Karena nanti ketika yaumul qiyamah, apakah kita bisa minta tolong sama bapak kita? Pak, ini saya udah butuh. Gak bisa. Semuanya adalah kembali pada diri sendiri. Mudah-mudahan kita memberikan umur yang panjang. Kalaupun kita, mohon maaf, dipanggil terlebih dahulu sebelum yaumul qiyamah, kita dibangkitkan dalam keadaan yang baik dan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali kepada sepenuh hati. Sepenuh hati bukan sekedar istilah. Sepenuh hati bukan sekedar apa yang dipampang di depan ini. Namun benar-benar sepenuh hati itu terbersit di dalam hati kita bahwa kapanpun kita memberi, jangan sampai terlintas dalam hati kita apa? Duitnya banyak. Gak usah seperti itu. Tapi apa? Ya Allah, ikhlaskan ini semua. Maaf, aku ikhlaskan ini semua untuk keridhaan-Mu. Karena kalau kita sudah ridho harta kita dikeluarkan, maka itu berarti Allah sudah ridho terhadap kita. Namun kalau kita tidak ridho, apalagi tidak ikhlas, dicabut pahalanya walaupun itu sudah tersampaikan. Berarti apa? Sia-sia. Sia-sia. Kalau sudah sia-sia, maka apa yang akan kita dapat? Tidak ada yang kita dapat. Kita sudah ikhtiar, banting tulang. Ya, ternyata ketika memberi ada perasaan riya. Nah, ini yang akan menghapuskan semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua, ketika kita tadi sudah menyatakan hakikat daripada muhasabah adalah meningkatkan kinerja kita sebagai hamba Allah, yang kedua adalah apa? Berjanji kepada Allah. Kenapa berjanji kepada Allah? Ketika kita sudah muhasabah, ketika kita sudah mulai mencoba untuk bisa lebih dekat dengan Allah, ya tanpa pamrih, semua hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu berjanji kepada Allah. Apa maksud berjanji itu? Berjanji bahwa apa yang sudah pernah saya lakukan dari kesalahan saya tidak akan diulangi lagi. Apa namanya Pak? Bertaubat. Nasuha. Taubat nasuha itu adalah berjanji tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Maka di momentum Muharram inilah momentum yang pas, di mana kita harus membuka lembaran baru, di mana kita harus memperbaiki diri, islahun nafsi. Kenapa? Karena tujuan hidup kita adalah agar menjadi apa?
hambanya yang mencapai surganya. Kalau mau sampai surga, maka jangan banyak menggunjing orang. Pertama, jangan banyak apatis. Apa apatis? Tidak peduli terhadap orang. Karena apa? Karena bisa jadi saudara-saudaramu yang kita pedulikan itu, ketika dia dipanggil oleh Allah untuk mendapatkan surganya, bisa menggandeng kita, bisa menjadi penjemput kita, kalau memang kita ikhlas membantunya. Maka ketika kita sudah melakukan hal yang positif, karena dasar iman kita, karena amal soleh itu berangkatnya daripada iman. Amal soleh berangkatnya daripada iman. Karena setelah iman, di ayat pasti ada amilus sholihat. Kenapa? Karena tanpa iman, tanpa yakin, tanpa percaya Allah akan memberikan pahala, emang orang pada mau melakukan amal soleh? Gak bakal pernah. Karena kita sudah percaya, karena kita sudah yakin, maka itu akan menjadi amal saleh yang menjadi investasi kita di akhirat nanti untuk bisa membuka mizan yang terbaik atau timbangan yang terbaik. Mau ditimbang banyak buruknya apa banyak baiknya, Bapak Ibu? Oh, jawabannya pasti yang baiknya. Mana mau buruknya? Tapi kalau ketika itu seimbang antara baik dan buruknya, bagaimana? Apakah akan terjadi seperti demikian? Itu yang tadi saya bilang. Bisa jadi ada saudara-saudara Anda, ada orang-orang yang menolong Anda pada saat Anda sedang ditimpa hal demikian. Maka Bapak Ibu masih sungkan untuk memperbaiki diri? Masih ragu untuk memperbaiki diri? Di momentum Muharram ini kita masih diberikan 1448 Hijriah ini. Marilah sama-sama kita buka hati kita buka pikiran kita. Jangan sampai kita terlena dengan dengan perhiasan-perhiasan dunia yang justru akan melemahkan iman kita, mendorong kita kepada kemaksiatan sehingga kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berjanji kepada Allah. Yang terakhir, ketika kita sudah berjanji kepada Allah, apa yang kita harus lakukan? Yaitu adalah tadi, peduli terhadap sesama. Kenapa itu masuk di dalam muhasabah kita? Karena saudara-saudara kita bisa menjadi penggandeng kita, bisa menjadi orang-orang yang akan membantu kita, apalagi orang itu adalah seorang yatim piatu. Apalagi mereka yang dibantu, yang menggandeng kita nanti di surga, insya Allah anak-anak yatim piatu. Yang apa? Yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW sampai kapanpun. Karena baginda Nabi Muhammad sendiri adalah seorang yatim. Bukan dasar itu sebenarnya, Pak. Tapi memang kita sebagai seorang yang berasa beriman kepada Allah, nah ini yang menjadi tujuan kita hanyalah berporos kepada siapa yang telah menciptakan kita, maka motivasi kita adalah terus mengikuti apa yang diperintahkannya. Karena dengan itu berarti kita ingin berproses untuk lebih bertakwa. Karena hanya satu bekal yang bisa menyelamatkan kita, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Kalau bapak-bapak setiap Jumat pasti mendengar itu. Nah, ibu-ibu pada saat ceramah begini tolong mendengarkan, ya. Kalau bapak-bapak mungkin ya udah sering banget setiap Jumat. Karena apa? Karena wasiat takwa itu adalah termasuk daripada syarat khutbah. Kalau nggak masuk, wah, ini berarti tandanya khutbahnya dikatakan Allah. Ada yang mengatakan demikian. Kalau belum mengatakan usikum waliyaya nasibullah, nah itu di beberapa tempat pernah saya katakan, Ustaz, antum belum bilang itu, berarti gak sah khutbahnya. Padahal saya baca ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, berarti tandanya sudah apa? Wasiat takwa. Maka cara orang kemudian menyampaikan bagaimana kebenaran itu banyak metodenya, tapi
bukan berarti kita meninggalkan apa yang menjadi syarat rukunnya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang masih ada di sini, mana ada adik-adik ada? Ini adik-adik ya? Tapi kayaknya udah besar-besar ini. Bukan adik, ini mbak-mbak, ini mamanya. Betul? Yang ini umurnya berapa? Lah, ditanya umurnya senyum-senyum. Salah ya Pak ya? Tanyanya apa dong? Oh, kelas berapa sekolahnya? Kelas 3 SMA. SMA, SMP? SMK. SMK, berarti SMA kan? Iya. Yang ini imut-imut dikit. 2 SMP. Oh, SMK. Yang belakang kuliah belum? Oh enggak, berapa? 2 SMP. Oh, dia coba nih. SMK. Oh, SMK semua. Ya, selalu memang kece. Oh, selalu memang keren dan kece ya. Seperti pagi aja. Kalau saya mau ada yang bilang keren mau kece nggak masalah. Yang penting ibadahnya kece. Amin. Allahumma. Ya adik-adik, ya yang sudah peduli terhadap kamu, jangan lupa doakan ya supaya mereka menjadi orang-orang yang senantiasa bermuhasabah diri dan juga bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala bersama kalian. Ya, karena orang yang peduli terhadap anak yatim, apa kata Rasulullah SAW? Ada wa kafilul yatim fil jannati hakada. Ya, setelah kata hakada, saya bersama orang yang peduli terhadap anak yatim itu hakada. Kemudian asyara Nabiullah Muhammad SAW bisalabati qurratil wusta. Kemudian apa yang ditunjukkan Nabi? Bagaimana ketika ada orang, mohon maaf, kondisi ya orang yang peduli terhadap anak yatim ketika masuk surga bersama aku itu bagaikan bagaimana? Bagaikan telunjuk dan jari tengah yang didekatkan oleh Rasulullah seperti ini. Berarti ini dekat banget ya? Dekat nggak? Mau dekat seperti ini dengan Rasul ketika masuk surga? Siapa yang mau? Mau nggak? Mau. Kenal nggak sama Nabi Muhammad? Hah? Kenal nggak? Harus kenal. Masa tak kenal? Jangan karena kita nggak pernah lihat terus nggak kenal. Tak kenal maka tak sayang, kan bunyinya seperti itu bukan? Tak melihat maka tak sayang, enggak gitu. Kalau begitu tak melihat maka taruh. Ya bapak-bapak, ibu-ibu, jadi ketika kita berani bermuhasabah diri, berarti ada 3 poin yang kita harus laksanakan. Yang pertama adalah meningkatkan kinerja kita sebagai hamba Allah. Kalau meningkatkan kinerja sebagai hamba Allah, berarti bukan hanya di kantor, berarti bukan hanya di rumah, berarti bukan hanya di masjid, tapi di semua tempat. Aina ma kuntum, ya, kita di mana saja kita berada, kita harus meningkatkan kinerja kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Jangan lupa, di setiap tempat akan ada sesuatu yang baru yang kita akan temui. Maka janganlah Anda sombong diri apabila Anda sudah menjadi orang populer contohnya. Ya, dia enggak kenal saya. Orang saya sering ada di TV. Masa dia nggak kenal saya? Belum tentu. Barangkali ada orang yang kenal kita, maka jangan sombong diri terlebih dahulu. Apa? Karena ini termasuk daripada kita untuk refleksi diri, kan? Karena sesungguhnya di mana kita dikenal, di masa misalkan semua stasiun TV sudah tahu, tapi ternyata ada satu tempat yang mereka nggak tahu kita siapa. Ada aja, kan? Ya, makanya itulah kenapa kita tidak boleh sombong, karena bisa menurunkan kinerja kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Terus tingkatkan, terus perbaiki, terus berjuang, terus berkorban, karena hidup kita tidak ada yang bisa jamin selain kita sendiri. Ya, mungkin ibu-ibu punya suami, sekarang dijamin nafkahnya. Tapi kalau sudah nanti hari kiamat, ada yang bisa tuh jamin-jamin. Papa tunggu ibu tunggu papa. Nggak ada kok. Yang ada, lu aja dulu. Pasti karena saking kita sama-sama sudah dalam kepanikan dan ketakutan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, bukan berarti pada hari ini nanti juga kita nggak dipeduli. Sekarang baru peduli nggak kayak gitu.
tapi justru kita harus tingkatkan kepedulian kita agar siapa tahu walaupun nanti kita tidak ketika di yaumul qiyamah dibangkitkan tidak sama-sama ketemu, tapi di surga nanti bisa ketemu. Amin Allahumma amin. Siapa bu mau ketemu bapaknya lagi nggak bu kalau di surga? Mau ya? Beneran nih? Berapa persen? Kalau bapak-bapak mau ketemu lagi sama ibu-ibunya, apa sama istrinya di surga? Mau lagi apa enggak? Pak Haji Nurjohan kayak bingung. Mau ketemu lagi nggak Pak? Katanya, insya Allah kalau ketemu lagi ya harus lebih muda lagi. Kalau di dunia semua tidak ada yang abadi. Yang abadi hanya yang menciptakan. Ya, faktor usia akan menjadi salah satu sebab di mana ya mungkin sudah banyak hal yang berubah. Ya, tapi ingat pada saat Pak Haji Mariono mengenal istrinya itu masih halus, masih kencang. Tapi kalau pada hari itu sudah tidak, ya itu sudah menjadi hal yang harus ya ditampung. Karena apa? Itu dalam rangka meningkatkan kinerja kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala salah satunya. Berarti kita ada sabar di situ. Berarti kita memberikan rasa aman, memberikan rasa ketenangan. Pertama, kemudian yang kedua tadi berjanji kepada Allah karena kita banyak kesalahan, karena kita banyak banyak kekurangan, ya, khilaf kata-kata kadang ya menyakiti yang lain, walaupun kita bilang kayaknya saya nggak ngomong apa-apa kok, dia kayaknya benci sama saya. Ada kayak seperti itu, pasti ada. Maka kenapa lidah itu menjadi sentral kadang-kadang untuk lebih tajam daripada pedang? Karena apa? Karena dari lidah itu sakitnya bisa bertahun-tahun. Kalau pedang dituncap goresannya nggak terlalu dalam, bisa dioperasi, mungkin sebulan juga beres. Tapi kalau masalah lisan, ketika kita sudah dihina sehina-hinanya, apalagi di stadium general seperti ini, nah ini akan berefek bertahun-tahun, bahkan mungkin sampai dia dipanggil oleh Allah belum juga dimaafkan. Maka apa? Maka jangan sombong dengan itu. Kalau memang kita ternyata tersakiti, ya, bahasa kita adalah Allah saja memaafkan. Kenapa kita nggak memaafkan? Walaupun berat, ya, walaupun berat. Jangan sampai terus-terusan diomongin ke orang lain. Si ini begini, si ini begini, si ini seperti ini. Karena apa? Justru Anda pada saat itu sedang menumpuk dosa, sedang menumpuk kesalahan-kesalahan Anda, dan yang mendengarkan kalau juga diinformasikan, dikabarkan kepada yang lain, ikut juga dosanya. Jadi yang lebih baik kita memaafkan walaupun itu berat, ya. Bukan hanya rindu yang berat, tapi juga memaafkan itu berat. Kalau kita sedang dilandasi dengan iman. Kalau iman itu kan sudah percaya, yakinlah kalau kita maafin, insya Allah orang itu juga baik sama kita. Seperti itu Pak. Karena berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar iman kita, inilah yang menjadi sesuatu yang akan merubah dan transformasi diri kita dari tahun ke tahun, yang alhamdulillah, ya, pada saat ini mungkin sudah ada yang umurnya sampai ke 60 lebih. Ada Bapak, Ibu? Ada. 50 lebih ada? 70 ada Pak? Alhamdulillah. Bapak pernah jualan 70? 75, luar biasa. Inilah, ya, masih semangat. Mas Izzah untuk Islamnya masih luar biasa. Kita doakan beliau selalu sehat dan banyak umur, ya, dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Bapak-bapak di Dewan Kemakmuran yang lain, ya, yang sudah terlihat. Adik-adik bisa lihat di sini, ya, ganteng-ganteng banget kan Bapak DKM-nya, luar biasa. Ganteng apanya? Bunganya, yakin? 4%. Dibilang ganteng kan ya? Alhamdulillah. Yang terakhir tadi adalah peduli terhadap sesama. Ingat Pak, pedulinya terhadap khususnya kepada anak yatim dan piatu, dan juga para masakin. Karena amul masakin adalah yang menjamin harta kita untuk lebih bersih, ya, harta kita agar lebih bisa dimanfaatkan dengan baik. Maka fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Semua mungkin sudah hafal surat At-Tuhan. Artinya apa deh? Fa'ammal yatima fala taqhar.
Wa amma sa'ila fala tanhar. Kalau betul, pesan. 5, 4, 3, 2, 1, lama. Ya, saya yang jawab. Karena saya yang lebih persen. Sana. Baik, jadi maka adapun anak yatim janganlah menghardik. Apa menghardik itu? Menghardik itu kalau bahasa kita ya menghinanya dengan cara yang ekstrim. Kalau dalam kata-kata menghardik itu bisa dengan lisan, kemudian fisik juga bisa, ya. Kemudian wa amsaila falatanha. Kalau ada yang minta-minta, walaupun ya ada undang-undang kalau kita minta tolong dinasehati, tapi jangan apa? Mohon maaf, ya jangan sampai dihina, misalkan dengan cara diludahin, alhamdulillah ya, kemudian dengan cara diomel-omelin, ya kerja, ngapain kamu? Jangan seperti itu. Justru kita aja, kamu sekolah di mana? Sekolah di mana nih? Kalau kita punya kelebihan harta, belum bayaran ya? Iya, makanya saya nggak bisa lanjut sekolah, ya udah saya bayarin. Begitu caranya. Itu falatan kan. Kalau caranya diomel-omelin, belum ini, ya dia tambah pusing, Pak. Tambah pusing. Maka kepedulian inilah yang harus kita bangun. Karena saudara-saudara kita yang kita pedulikan, insya Allah bisa jadi teman-teman kita yang akan mengantar kita ke surga. Saya juga mohon buat Bapak Ibu, ya, kalau saya sudah doakan tadi, tolong doakan saya, ya. Mudah-mudahan saya dipanggil manusia, ya, karena masih kecil, ya, karena masih berjuang, gitu ya. Mudah-mudahan Allah beri panjang usia, ya, kalau bisa, ya, sampai ya umur di mana memang saya sudah harus kembali, karena tidak ada yang bisa mempercepat dan tidak bisa memperlambat. Semua adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling efektif terakhir ketika kita untuk muhasabah diri, apa Bapak Haji Mario? Zikrul maut. Bukan takut-takutin ya Ustaz Tasik, bukan. Walaupun Ustaz Tasik sering doain orang meninggal, ya, tapi bukan berarti apa nakut-nakutin untuk mengingat mati. Karena kalau kita mengingat mati, apa Pak? Pasti kita cepat-cepat untuk memperbaiki diri. Takut-takut ketika meninggal, ya seperti yang ada di film-film yang kerangkengnya terbang gitu. Tapi itu sebenarnya nggak ada gitu ya. Kalau fenomena yang terjadi seperti yang dijelaskan di buku-buku, ya itu memang tersirat dalam Al-Quran. Tapi itu nanti akan diperlihatkan pada saat dia di alam barzakh. Mudah-mudahan kita semua ketika kembali kepada Allah dalam kondisi yang terbaik, ya, kondisi yang dipenuhi dengan pahala Allah, sehingga kita bisa mendapatkan tempat yang istimewa, tempat yang kita idam-idamkan, tempat yang selalu kita harapkan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, terutama bagi diri pribadi. Terima kasih atas waktunya, syukran wa jazilan. Dan kalau ada direktur namanya itu di jadwal di schedule itu, saya juga doa ya. Nanti tutup sekalian. Berarti kalau harusnya yang buka yang tutup Pak. Kenapa saya? Kalau gitu kan yang buka yang tutup ya. Iya. Saya nggak buka Pak, cuma masuk aja nih. Yang itu kalau saya buka, nggak apa-apa. Tapi itulah dimana kita harus saling tolong menolong. Bila memang yang bukan nggak bisa menutup, ya kita yang harus menutup. Setuju Pak? Setuju atau tidak? Yang ini nggak setuju Pak? Itu kamu yang doa. Nih, kita akhiri dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sudah menginfakkan sebagian hartanya, Allah berlipat gandakan rezekinya dari segala sisinya, yang mudah-mudahan Allah tingkatkan keimanannya bagi orang-orang yang infak dan kita yang masih berjuang dalam kehidupan kita. Kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa shfina Muhammad wa qaddir ala Muhammad wa sahibana fi jannati ma'a nabiyyina Muhammad.
اللهم بارك لنا في أمورنا وبارك لنا في كل أعمالنا وفي حياتنا يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اليتامى والمساكين إنسانا مطيعا ونافعا تحفظهم يا الله، تحفظهم وتنفعهم وترزقهم رزقا حلالا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وألحقنا بالصالحين وتوفنا مسلمين يا الله يا رب العرش العظيم. Kami meminta kepadamu ya Allah pada hari ini untuk diberikan derajat yang tinggi sebagai seorang yang beriman kepadamu. Tingkatkan iman kita ya Allah, agar kita bisa selalu dekat kepadamu ya Allah, agar kami mendapatkan surgamu ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah ke jalan yang lurus, sebagaimana kami terus meminta dalam salat kami ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Doa kita jauhkan Allah Subhanahu wa taala dan Allah wa yakum ajmain. Allahumma waffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.